Okay, thank you. You can. Silakan, Mas. Ya, baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Abdil Afani dari unit CSSD, dan teman saya di Muslim sekarang lagi berhalangan karena ada diklat PPI. Jadi saya menggantikan Lito Muslim juga sebagai di sini CSSD. Untuk presentasi mulai hari ini, pagi ini, saya awali dengan pengertian dulu. Boleh next, Mbak? Ya, ini unit sentralisasi sentral CSSD. Jadi CSSD itu adalah pelayanan untuk, atau bisa dikatakan unit atau instalasi itu di rumah sakit. Untuk sentralisasi instrumen dalam proses dekontaminasi secara efisien, efektif, standar, dan mutu terjamin. Tujuannya apa? Untuk menyediakan alat medik invasif ulang pakai yang telah diproses sehingga aman, digunakan pada prosedur klinis, ruang rawat, area perawatan kritis, bedah, rawat jalan, dan seterusnya. Boleh next, Mbak? Oke, ini tujuan lainnya, membantu online di rumah sakit yang membutuhkan alat steril untuk mencegah terjadinya infeksi, menurunkan angka kejadian infeksi, dan membantu mencegah serta menanggulangi infeksi nosokomial. Ketiga, efisiensi tenaga medis dan paramedis untuk kegiatan yang berorientasi pada pelayanan terhadap pasien. Dan terakhir, menyediakan dan menjamin kualitas hasil sterilisasi terhadap produk yang dihasilkan. Boleh next, Mbak? Untuk tata ruang CSSD ini terdiri dari 3 zona atau area. Yang pertama itu unclean, clean, dan steril. Untuk unclean sendiri itu bisa dikatakan sebagai zona dekontaminasi atau pencucian. Jadi alat-alat kotor itu masuk, melakukan proses pemilahan, pencucian, pembilasan di ruang unclean ini. Untuk area clean ini bisa dilihat di situ ada setting packing. Setting packing ini memasukkan instrumen ke dalam bak instrumen, ke pouches atau ke linen, itu bisa di ruang clean. Dan juga sterilnya di sini. Untuk steril area ini bisa dikatakan distribusi. Jadi tempat penyimpanan alat-alat yang sudah disteril disimpan di situ dan akan distribusikan di tempat di area steril itu. Boleh next, Mbak? Nah, ini untuk manajemen instrumen atau alat kesehatan. Dari awal itu, dari yang warna merah itu dilakukan dengan pembersihan, disinfeksi, inspeksi dan pengemasan, sterilisasi, penyimpanan dan distribusi, transportasi, baru penggunaan. Next, pembersihan. Ya, pembersihan atau cleaning. Pembersihan langkah pertama dalam proses dekontaminasi untuk menghilangkan kontaminasi atau ibaratnya kotor-kotoran yang masih menempel, kayak ibaratnya potongan tubuh dari pasien kayak darah atau lemak-lemak yang masih di instrumen itu akan dihilangkan dengan di cleaning ini, di proses cleaning. Lanjut, Mbak. Pembersihan melindungi peralatan dari bahan organik yang dapat merusak. Staf dari risiko yang ditimbulkan oleh peralatan medis yang dibersihkan secara tidak tepat. Next, Mbak. Boleh next. Oke. Proses pembersihan ini ada 5 unsur: mekanikal, chemical, temperatur, soft water, timer. Itu harus ada di
proses pembersihan. 5 elemen ya, saya kira 5 elemen. Untuk tindakan mekanis itu apa, penggunaan kimiawi itu pasti menggunakan kayak deterjen kayak alkazid gitu. Waktu kontak itu pasti kita menggunakan timer untuk kayak perendaman 10 menit itu. Suhunya itu suhu dari dilihat dari deterjen yang alkazidnya ditentukan di situ. Proses pembersihan yang mekanis ini adalah tindakan mekanis penting untuk pembersihan menggunakan sikat nilai lembut yang tidak merusak permukaan peralatan. Untuk bahan kimia ini air bukan tidak efektif karena ditambah deterjen itu pasti akan menjadi efektif untuk membersihkan alat medis. Next, Mbak. Next, Mbak. Untuk suhu sendiri sekitar ya 45 derajat Celcius menggunakan enzim atau alkazid bisa. Kontak waktu 10 menit standar dari magen kemarin saya tanya standarnya 10 menit. Untuk air pelarutan juga menggunakan air RO. Boleh next, Mbak. Metode pembersihan alat kesehatan. Nah, ini pembersihan manual ini kalau dari hasil magang kemarin saya melihat untuk poli-poli atau dari luar itu biasanya menggunakan manual atau menggunakan bukan dari mesin washer, jadi dicuci pakai tangan itu DTT atau dispensasi tingkat tinggi dan tingkat rendah. Untuk yang mekanik itu menggunakan washer desinfektan dan ultrasonik. Untuk ultrasonik sendiri ini khusus untuk alat kesehatan yang dari poli mata yang alatnya kecil-kecil sekali itu menggunakan alat ultrasonic cleaner. Nah, untuk proses pembersihan manual ini menggunakan deterjen enzimatik. Ini ada langkah-langkahnya dari menandai seberapa kadar air, perbandingan air dan deterjen itu harus ada di deterjennya. Next. Nah, ini sudah dijelaskan di situ untuk suhu airnya itu sudah ada. Next, Mbak. Ini dilakukan perendaman, terus lagi ini disikat di dalam biar menghilangkan kotoran. Terus ini melakukan uji visual. Uji visual itu melihat lagi apakah masih ada nempel potongan tubuh kayak darah atau lemak yang masih menempel. Itu menggunakan skelar. Next, Mbak. Setelah itu, oke, masih direndam. Next, Mbak. Oke, next. Keringkan itu, ya. Nah, ini anjuran dan larangan pembersihan. Ketika melakukan proses pembersihan, pastikan untuk selalu memakai APD, pasti. Memastikan deterjen disiapkan pada konsentrasi dan suhu yang benar. Next, Mbak. Ini yang hal yang larangan atau jangan sampai terjadi di situ. Itu. Nah, ini untuk mekanik, yaitu yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan itu washer, mesinnya washer. Next, Mbak. Nah, ini hal yang harus diperhatikan kalau menggunakan washer. Ultrasonic ini karena ini khusus untuk alat instrumen yang kecil-kecil seperti polimata itu pasti menggunakan alat kecil. Ini menganjurkan untuk
pakai ultrasonik biar menjaga tahan lamanya alat instrumennya itu. Ini contoh gambar mesin alat ultrasoniknya ini. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini untuk inspeksi visual. Jadi setiap menggunakan WhatsApp pasti sebelumnya dicek dulu pakai alat ini, soil rainfall test, soil, itu untuk menunjukkan kalau washer itu siap digunakan secara maksimal. Next, Mbak. Udah, lanjut. Nah, definisi dari antiseptik, desinfektan, desinfeksi, sterilisasi ini ada di sini. Nah, untuk alat pemrosesan alat medis bekas pakai, pre-cleaning dulu, baru pembersihan. Nah, ini ada 3 dari tingkatan DTR atau bisa disebut desinfeksi tingkat rendah. Ini peralatan non kritis seperti yang tidak menyentuh tubuh jaringan-jaringan sel tubuh itu. Kayak kemarin tuh yang poli gigi itu yang nggak sampai kena gusi itu melakukan DTR aja. Untuk desinfeksi tingkat tinggi itu yang sudah menyentuh organ jaringan-jaringan. Dan sterilisasi pasti itu. Nah, kayak bedah gigi itu juga lebih baik itu. Lanjut, Mbak. Ya, desinfeksi sebutkan kayak ini untuk memusnahkan virus, bakteri, parasit, jamur. Tapi masih belum maksimal karena masih ada endoskop itu. Next, Mbak. Ya, next. Nah, tingkat rendah. Untuk tingkat rendah sendiri menghilangkan jamur-jamur atau virus. Next, Mbak. Nah, contoh jenis peralatan UVR. Next saja. Oke, desinfeksi tingkat tinggi. Ini suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan vegetatif bakteria. Oke, next, Mbak. Oke, contoh jenis kayak tadi. Ya, next, Mbak. Nah, hal-hal yang harus perhatikan, harus mengikuti instruksi pabrik baik sebagai HLD atau LLD. Kontainer itu disarankan harus sesuai dengan untuk menghindari interaksi antara kontainer dan bahan aktif atau disinfektan. Kontainer untuk HLD harus tertutup untuk mencegah penguapan dan masuknya partikel dalam larutan. Yang wajib petugas wajib menggunakan APD lengkap. Ya, ini tadi udah. Nah, ini untuk inspeksi setelah disinfeksi, itu melakukan inspeksi apakah instrumennya itu sudah berkarat atau ketajaman dari gunting dan kayak klem itu kurang nyekat, itu pakai menggunakan spray instrumen yang mereknya itu Brown. Ini dilihat dari menggunakan kaca pembesar dan ada lampunya. Menggunakan ini. Ini untuk aturan umumnya ini seperti ini. Kayak kerusakan misal patah, retak, perubahan bentuk ini sudah berkarat gitu. Next. Nah, kayak gini. Contoh-contoh gambar yang instrumen yang sudah
sudah harus dirawat lebih jeli lagi. Nah, ini untuk pelumasannya ini di gambar sebelah kanan bawah itu untuk mengolesi instrumen-instrumen agar tidak korosi ya. Next. Untuk gunting sendiri kita inspeksi itu pasti menggunakan tes apakah masih bisa digunakan secara layak. Menggunakan gunting itu pasti menggunakan kasa. Untuk lem itu menggunakan tisu. Nah, kalau hasilnya seperti setengah dari benda tajamnya itu kepotong, aman, masih bisa digunakan. 2/3 ya, gitu. Nah, ini untuk pengemasan ya. Next. Next. Untuk prinsip pengemasan ini ya bebas dari komponen racun itu. Ini jenis bahan pengemas ulang pakai atau sekali pakai. Ulang pakai itu linen, kalau sekali pakai itu poces. Nah, untuk ulang pakai, ulang pakai ini ada kontainer ini. Kalau tromol sekarang udah nggak dibolehin karena sudah tidak layak untuk digunakan sebagai pengemas instrumen. Untuk linen sendiri, nah ini ada contohnya gimana. Ini untuk kontainer ada kayak gini, suhu tinggi, suhu rendah, menampung alat besar dan berat. Next. Nah, bahan pengemas sekali pakai yaitu pouches ini. Untuk perekaman sudah nggak dianjurkan lagi ya. Next. Ini untuk labeling. Untuk labeling sendiri digunakan di luar dari instrumennya itu, atau pakai instrumen atau linen ditaruh di luarnya, untuk menunjukkan tanggal sterilnya, tanggal mulai sterilnya sampai kalau berlaku lama itu 3 bulan dari tanggal sterilnya. Next, Mbak. Boleh lanjut? Gimana untuk Mas Abdillah Fahmi ini, untuk usulan pelatihan Kaizen dan lain-lain kan masih belum tersampaikan. Ya. Atau ada file lain yang harus di share screen kah? Nggak usah sih Mbak, ini aja. Sementara masih ini ya Mas, mungkin. Ya. Mungkin harus ditambahkan, tidak boleh mungkin. Ya. Karena surat tugas yang saya kirim kemarin kan ada beberapa item yang harus diisi Mas. Jadi Mas Fahmi Abdillah Fahmi harus isi rencana ke depan 5 tahun ke depan itu CSSD mau ngapain aja, mau nambah pegawai, mau nambah alat, mau ya itu masukkan Mas. Tidak kamu masukkan di sini ya saya bingung seperti itu ya. Terus inovasinya apa selama 5 tahun ini. Jadi Mas Fahmi Abdillah Fahmi ini buat timeline Excel timeline 2022 sampai 2026. Tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, atau misalkan Mas Fahmi CSSD itu harus punya gedung sendiri, harus ada kantornya, harus ada komputernya tersendiri, harus terintegrasi dalam SIM RS, jadi masuk di aplikasinya SIM RS itu, apakah nanti harus buka layanan sendiri, misalkan tempat lain mau sterilisasi, angel tak kirim ke RSUD Sidoarjo Barat aja, ternyata bisa
sterilisasi dari luar tinggal bayar. Mungkin seperti itu. Kemudian Mas Fahmi juga harus ngitung unit cost masing-masing, maksudnya masing-masing layanan itu sampai hitung unit cost-nya. Nanti kalau sterilisasi ini bisa berapa, perkiraan alatnya apa aja yang kurang, bahannya apa saja. Kemudian nanti kalau bisa saat presentasi ini SOP-nya sudah buat semua Mas Fahmi. Sorry Pak, tadi kehabisan kuota. Oh iya, SOP pedoman sudah buat semua. Sudah Pak. AK, pedoman SPO sudah. Sebetulnya yang kayak tadi rencana 5 tahun ke depan itu sudah saya bikin cuma di laporan hasil magangnya itu. Jadi saya bedakan PWT sama laporan hasil magang. Oh, ditampilkan aja enggak apa-apa Mas. Nanti sama untuk presentasi sampean jadi ingat-ingat rasa kuliah saya ini. Kalau Mas jadi mahasiswa saya. Jadi kalau bisa sih ya kalau misalkan apa namanya standarnya itu sampai ambilnya standarnya dari mana, jangan kayak tadi kan kami bilang kalau di RSUD itu 10 menit, jangan seperti itu, tapi dasarnya dari apa, sampai ambil dari jurnal kah, dari buku kah, atau dari vendornya itu kan ada petunjuk penggunaan seperti itu. Kemudian kita apa sudah punya ultrasonic cleaner dan lain sebagainya. Oh kita mau bikin dok, kita butuh itu, kita harus beli ini itu harus sampaikan ke Zoom ini seperti itu. Biar nanti apa namanya Pak Direktur dan teman-teman manajemen kalau lihat video ini tuh oh ternyata di SSD itu butuhnya ini loh. Kemudian apa ada inovasi-inovasi yang lain, budaya Kaizen yang ada di CSSD itu apa? Kalau saya yakin kalau sampai kemarin sudah magang ke RSUD itu di sana budaya Kaizen itu dilombakan. Jadi nanti kita lombakan budaya Kaizen ya, Pak Yudha. Jadi kita buat lomba budaya Kaizen. Budaya Kaizen itu sebenarnya budaya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di Jepang itu untuk meningkatkan pro income-nya. Jadi dulu itu bangkrut ya kan, kemudian dia membuat budaya Kaizen itu artinya bagus. Budaya Kaizen itu 5R. Nanti sampean buka ya budaya Kaizen itu apa. Atau nanti bisa tanya-tanya ke RSUD Sidoarjo. Kalau misalkan magangnya masih kurang, kita kirim lagi magang, enggak apa-apa. Dan Juni itu bisa kita kirim magang lagi. Gitu Mas Fahmi, atau bisa keluarkan apa namanya rencana 5 tahunnya di sini juga bisa. Kalau enggak ya dikirim dulu ke Mbak Firda seperti itu. Ya. Itu aja dari saya Mas. Ya. Terima kasih Mas Fahmi. Ya, terima kasih Pak. Mas Fahmi ini coba saya share screen ya laporan hasil magangnya. Iya, ini saya kirim ya Pak ya ke WA Mbak. Soalnya kemarin itu ada format yang masalah, masih proses mengirim, udah masuk di WA. Yang ini format lama Mbak, sorry. Ada yang baru saya kirim di WA.
Ya langsung ke hasil pelaksanaan. Yang lain bisa dilakukan ataupun kalau nggak bisa. Baik, boleh dilanjutkan. Yes. Silakan Mas Fahmi. Boleh lanjut ya. Boleh. Boleh Mas, boleh. Baik. Untuk pedoman yang diberikan pada saya untuk mengacu pada itu dari LSUD, yaitu menggunakan pedoman instalasi pusat sterilisasi atau CSSD di rumah sakit dari Depkes, bekerjasama dengan Satuan Instalasi Pusat Sterilisasi Indonesia atau IPSI tahun 2009. Ini jadi pedomannya untuk acuan dari unit CSSD, dan juga saya membuat SPO dari acuan itu. Oke, terus untuk rencana Kaizen ke depan, melakukan refresh yang telah didapat untuk tahun mendatang mendapat akreditasi rumah sakit. Dan untuk 2 tahun mendatang untuk renovasi tata letak ruang CSSD agar sesuai standar. Jadi kalau dari saya sendiri melihat tata letak ruang di CSSD sekarang itu kayak tidak memenuhi standar, karena kita masuk di tempat CSSD itu melalui dekontaminasi, jadi kita datang langsung di ruang kotor yang ada terpapar dari instrumen kotor itu, sehingga tidak tidak standar lah. Untuk RTL sendiri menerapkan materi magang yang sudah didapat di dalam lingkungan kerja sehari-hari. Untuk inovasi itu di poin 5 kayaknya. Boleh lihat poin 5. Poin atas. Di atas. Di poin 5, hasil kegiatan, hasil pelaksanaan. Ini untuk menambah sumber daya atau SDM, menambah unit kerja itu yaitu pembuatan kasa, sehingga kita tidak membeli tapi memproduksi sendiri, dan setting linen, menambah setting linen, tata letak ruang itu yang tidak sesuai dengan standarisasi, menerapkan modul. Jadi menerapkan modul ini lebih efisien ke semua unit saya, Pak. Jadi untuk ketika dari poli atau dari ruang operasi itu, operasi itu pasti mengirimkan instrumen-instrumen apa aja, jadi melakukan modul di web atau di komputer, jadi kita tinggal mengklik instrumennya masuk dan keluar, cuma itu aja. Ada alat instrumen sehingga tidak hilang atau sekian sih Pak dari inovasi dan rencana-rencana depan. Ya Mas, terima kasih Mas. Yang nomor 5 ya, menambah SDM itu berapa orang, kemudian bisa digambarkan seperti itu. Dan menambah unit kerja itu, unit kerja pembuatan geser ke kebesaran deh. Unit kerja ini setting linen ini ya, setting linen itu nanti setting linennya seperti apa, bisa diperjelas.
tata letak ruang itu apakah harus dibongkar atau bagaimana. Kemudian menambah unit kerja pembuatan kasa itu maksudnya bagaimana? Apakah harus ada tempat baru untuk buat kasa aja atau seperti apa? Kemudian menerapkan modul dalam pekerjaan itu modul apa itu? Yang dimaksudkan itu yang lebih spesifik itu apa? Yang lebih buat kita ngerti itu apa? Mau menerapkan modul dalam pekerjaan, modul apa itu? Modul pakai aplikasi kah atau modul maksudnya SOP kah atau apa? Nanti diperjelas ya Mas ya. Kemudian pelatihan SCSSD itu pelatihannya apa saja namanya, penyelenggaranya siapa, kemudian berapa orang yang mau dilatih, buatin ini juga kerangka acuan kerjanya, maksudnya buatkan proposalnya, harganya berapa kalau ngirim pelatihan, seperti itu. Kemudian di Kaizen itu, budaya Kaizen ini untuk akreditasi, inovasi tata ruang, apalagi selain itu. Kemudian inovasinya apa, Mas? Inovasinya? Inovasi untuk inovasi saya taruh di 6.5 Pak. Sorry Pak ya. Yang menambah unit kerja itu, yang menambah unit kerja kasa itu karena untuk penambahan cost income dari rumah sakit sendiri. Jadi kasa itu saya dikasih tahu kalau kasa itu lumayan lah, dari kasa ukuran kecil, sedang, besar, dan bigas itu lumayan lah buat cost income-nya rumah sakit sendiri. Prosedurnya seperti apa nanti? Prosedurnya, Oke, gimana ya? Prosedurnya seperti apa itu nanti buat menambah unit kerja pembuatan kasa itu, nanti kasanya dijual kah atau bagaimana? Saya masih belum ngerti. Untuk kasa itu jadi dari membeli kasa apa roll-rollan itu, membeli kasa roll-rollan terus dipotong sesuai dengan ukuran kecil, sedang, besar, dan bigas itu kan khusus buat luka bakar. Jadi gitu, terus dimasukin ke pouches, disteril, jadi kayak buat cash income sendiri buat rumah sakit. Jadi kita produksi sendiri, kasa sterilnya dengan memotong ukuran-ukuran kecil, sedang, besar, dan bigas, terus disteril pakai autoclave. Mas Hajan kemarin dosisnya berapa ya Mas? Gimana? Mas Izu. Itu mute aja dalam siapa? Enggak Mas, lanjut aja. Bocor itu. Mbak Asma itu siapa ya? Terasma. Lanjut aja Mas Fahmi. Ya, lanjut ya. Untuk setting linen itu sebenarnya fungsinya itu untuk sterilisasi ini, gaun-gaunnya atau skot dari pihak kamar operasi itu steril lagi dengan kita menggunakan setting linen itu. Jadi pakaian atau APD-nya dokter-dokter di kamar operasi atau perawat-perawat di situ kita steril juga. Anu aja nanti sampai buatkan seperti proposal tersendiri Mas. Kita biar tahu, nanti dikasih foto-foto, dikasih penjelasan yang bagus seperti itu. Butuhnya apa aja, butuh ruangan sendiri atau tidak, butuh beli peralatan atau tidak, kalau butuh beli itu harganya berapa. Mungkin dibuatkan seperti itu ya Mas Fahmi ya. Ya, baik. Saya tahu karena saya sebelumnya nggak pernah pegang sama sekali, nggak pernah berurusan dengan CSSD. Jadi CSSD itu nanti ya penting, jadi salah satu hal yang penting juga, jadi kita harus tahu juga, nanti tolong jelaskan ya untuk proposal. Seperti itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Untuk
Terima kasih Mas Fahmi, presentasinya sangat bagus. Mungkin ini bisa saya share screen ya untuk Mas Fahmi. Aku mau nyari orang jual. Iya. Ya, saya stop share screen ya Mas Fahmi. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Untuk selanjutnya dari kelompoknya Dr. Junis Ulfa, monggo Dok mungkin bisa share screen. Atau jika Mbak, saya ya, izin share sebentar. ya siap Dok. Oh, udah terlihat ya Mbak ya? Sudah Dok. Ini udah kelihatan slideshow-nya Mas, Mbak. Apa udah kelihatan slideshow-nya?